Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Nggak terasa ya, kita sudah masuk ke tema 3 subtema 2. Benda di sekitarku. Sekarang untuk tema 3 subtema 2, materinya adalah wujud benda. Wujud benda di sini adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, di situ ada gambar kayu, ada gambar air. Kayu jelas ya, benda padat. Kalau cair itu adalah air contohnya. Nah, kalau gas kok balon. Nah, bukan balonnya ya nak, tapi isinya. Isi di dalam balon itu adalah gas. Oke, udara kan yang ada di dalamnya. Nah, udara itu salah satu contoh benda gas. Itu maksudnya. Jadi bukan balonnya, nggih. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat dari benda, masing-masing benda. Yang pertama kita akan membahas tentang wujud dari benda padat. Oke. Sifat-sifat dari benda padat adalah bentuknya tetap. Bentuknya tetap artinya gini, misalkan kalian pegang pensilnya kamu pegang, oke, terus dari pensil yang kamu taruh di atas meja terus kamu pindahkan ke dalam tas. Bagaimana bentuknya? Apakah berubah atau tetap seperti pensil kayak gitu? Nah, sudah bisa membayangkan? Atau gini, coba kamu pegang pensilmu, pegang, terus masukkan ke dalam tas, tutup tasnya. Kalau sudah, sekarang buka tasnya, amati, apakah berubah jadi telur atau jadi apa? Enggak kan, tetap jadi pensil. Nah, itu yang dikatakan bentuknya tetap. Yang kedua, dapat disentuh atau dapat dipegang. Siapa bisa pegang pensil, pegang meja? Bisa nggak? Nah, berarti itu dikatakan dapat disentuh. Yang ketiga, volumenya atau isinya itu tetap, dia nggak akan berubah meskipun ditaruh di manapun. Yang namanya pensil ya pensil, tetap kayak gitu, nggak akan berubah. Oke. Contohnya sekarang, nah di situ ada kayu tadi ya yang di depan, ada tas, ada buku, ada pensil. Yang lainnya Bu, ya pokoknya sing bisa kamu pegang-pegang itu adalah benda padat. Yang bentuknya padat itu adalah benda padat. Banyak contohnya di rumahmu juga banyak. Oke. Untuk benda wujud benda yang kedua adalah benda cair. Kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Misalkan kita lihat di sini. Nah, Saman mau minumnya kamu taruh gelas. Nah, otomatis kan airnya kamu tuang ke dalam gelas, ya kan? Nah, bentuk airnya seperti apa? Seperti gelas. Lah, kalau airnya ditaruh dalam botol kayak gini, berarti bentuknya seperti botol. Nah, kalau ditaruh di timba, ember, juga bentuknya seperti ember. Makanya dikatakan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, air itu tidak dapat disentuh. Kamu bisa menyentuh air? Nggak bisa, tapi bisa dirasakan. Volumenya tetap. Oke? Kita lihat. Nah, satu lagi, menempati ruang. Yang dikatakan menempati ruang itu artinya gini ya. Kalau misalkan kamu naruh di ember penuh, sampai tumpah-tumpah, berarti kan airnya full, penuh di situ. Itu dikatakan semuanya terisi air, dikatakan adalah menempati ruang. Sama juga di gelasnya kalau isi penuh, penuh, itu juga menempati ruang. Jadi isi ini pas
ada-adai, nggak ada celahnya sedikit pun di situ. Itu maksudnya. Untuk benda yang ketiga yaitu benda gas. Nah, kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, sama dengan air, yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya adalah di balon. Sama lek nyebuli dikit, berarti kan balonnya kecil. Berarti udara yang ada di situ coba sedikit, gitu. Tapi semuanya terisi oleh udara. Oke. Berarti bentuknya seperti balon kayak gitu. Yang kedua, nah itu apa? Bu, kok ada gambar kursi? Itu kan ruangan, Bu. Iya, itu ruangan. Di rumahmu juga di ruangan, di ruang tamu, di kamar, di dapur. Nah, semuanya di situ kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi di situ ada udara. Yang dikatakan ada udara berarti menempati ruangan ya di situ sak ombone ruangan itu ya ono udaranya kabeh cah. Ya. Di botol kosong. Bu, itu botol kosong nggak ada isinya. Iya. Nggak ada. Karena nggak ada berarti di situ ada udaranya. Oke? Itu yang dikatakan menempati berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Tempatnya dimanapun dia sama dengan air ya tadi sifatnya. Yang kedua, tidak dapat disentuh tapi dapat dirasakan. Coba kalian sentuh udara, bisa nggak? Nggak bisa, tapi coba tanganmu kamu tiup. Nah, terasa nggak udaranya? Itu yang dikatakan tidak dapat disentuh tapi dapat dirasakan. Atau kalau kamu di luar, wah panas, sumuk, aku tak kipasan. Nah, kalau pakai kipas, ada anginnya nggak di situ? Nah, ada, berarti dapat dirasakan. Volumenya berubah-ubah, sesuai dengan tempatnya. Gitu ya, Cah ya. Yang terakhir, terima kasih. Terima kasih kalian telah mau belajar dengan baik. Dan nanti kalau tidak mengerti, ini materinya kan masih mudah. Kalau nggak mengerti, silakan kalian buka lagi. Oke, video ini. Assalamualaikum.